Hai, jumpa lagi dengan Angel Solapun. Ya, saat ini saya ingin memberikan Anda kisah cicak dan laba-laba. Nah, ini mewakili pekerja keras dan pekerja cerdas. Seperti hari-hari biasanya si cicak pergi pagi hari mencari makan untuk keluarganya hingga sore hari. Dengan kemampuannya, dia mampu menangkap mangsa-mangsa dengan lidahnya. Si cicak selalu membawa pulang makanannya untuk disantap bersama keluarganya. Hal itu terus dia lakukan tanpa membuat rencana lainnya. Hingga pada suatu hari si cicak mati diburu oleh sekawanan anak-anak untuk dijadikan santapan oleh mereka. Malang benar nasib si cicak karena dia meninggalkan keluarganya. Si cicak tidak berpikir meninggalkan warisan mesin pencari makan kalau terjadi apa-apa dengan dia dan keluarganya. Lain halnya dengan seekor laba-laba. Setiap hari dia berusaha membuat sarangnya hingga bagus dan menarik. Dalam proses pembuatan sarangnya tersebut, dia selalu mendapatkan cibiran dari kawan-kawan sesama hewan. Tapi hal itu terus dia lakukan hingga dia merasa kelelahan dan akhirnya tertidur. Beberapa saat kemudian tidak disangka ketika si laba-laba terbangun, dia mendapatkan serangga-serangga yang siap dia santap tanpa harus bersusah payah lagi. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Saudaraku, kisah si cicak menggambarkan rutinitas seseorang yang setiap hari hanya melakukan aktivitas rumah kantor tanpa dia merencanakan masa depan dia dan keluarga mau dibawa kemana. Sehingga ketika dia sudah mendekati pensiun, karena dia tidak menciptakan mesin uang berupa bisnis dan investasi, maka dia harus terus bekerja menafkahi keluarganya hingga dia mati. Lain halnya dengan si laba-laba yang menggambarkan seorang pebisnis yang tekun membuat mesin uangnya agar ketika dia tua dan pensiun, mesin uang ini akan bekerja keras untuk dia. Ketika sudah masuk usia benar-benar pensiun, pebisnis ini tidak akan khawatir karena dia sudah merencanakan masa depannya mau seperti apa. Jadi, cicak adalah mewakili para pekerja keras di mana mereka melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh dengan kekuatan tubuh fisik tanpa mengenal kata lelah, pantang menyerah, dan tidak akan berhenti berupaya sebelum tujuan tercapai. Orang yang bekerja keras sangat bersemangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang baik dan maksimal seperti apa yang mereka targetkan. Waktu adalah uang bagi mereka. Sedangkan laba-laba mewakili para pekerja cerdas atau smart, di mana mereka berfokus pada suatu hal yang penting, yang sesederhana mungkin, secermat mungkin, tidak terlalu keras dalam berupaya namun hasilnya bisa maksimal. Bahkan mereka berpikir lebih cerdas lagi, bila perlu tidak perlu kerja namun mendapatkan penghasilan atau istilahnya passive income. Jadi semboyan pekerja keras, waktu adalah uang, sedangkan pekerja cerdas justru membiarkan uang bekerja keras untuk dirinya, sehingga mereka bisa memiliki banyak waktu untuk menikmati hidupnya. Usaha dari pekerja cerdas dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada usaha kerja keras. Maka kerja cerdas bisa dibilang suatu upaya yang jauh lebih efisien. Kerja cerdas memungkinkan dengan sedikit bekerja atau bahkan tanpa kerja bisa dapat hasil maksimal. Memilih dunia kerja keras yang mengandalkan kekuatan fisik atau memilih dunia kerja cerdas dengan ilmu adalah pilihan.
Itulah sebabnya di Universitas Kehidupan lebih banyak mengajarkan 95% berupa why atau mengapa kita harus memiliki alasan atau impian yang kuat serta sikap mental positif dalam meraih impian dengan membangun aset, sehingga saatnya asetlah yang akan menghasilkan uang buat kita. Sedangkan how atau bagaimana itu teknis. Edukasi cara-cara berbisnis atau cara-cara berdagang hanya 5% untuk melengkapi teknis kerjanya. Sebab jika kita memberi ikan pada orang, hanya bisa membantu menahan lapar seseorang sehari 2 hari. Sedangkan mengetahui rahasia besar mengapa harus bekerja cerdas akan memberikan kita ilmu yang bisa membantu mendatangkan ikan setiap hari. Saudaraku, vlog ini bukan bermaksud menggurui atau mengajari saudara sekalian, dan juga bukan pula bermaksud merendahkan satu profesi dibanding dengan profesi lain. Saya hanya bermaksud berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan agar kita semua mampu merencanakan hidup kita. Harapan saya ketika tua dan pensiun nanti, kita tidak akan tergopoh-gopoh terus mencari nafkah pagi, siang, malam hanya untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita membangun aset yang saatnya aset yang menggantikan waktu dan tenaga kita menghasilkan uang. Semua pilihan di tangan Anda, menjadi cecak atau laba-laba, menjadi pekerja keras atau pekerja cerdas. Itu aja dari saya. Salam perubahan, Angel Solapung. Semoga bermanfaat. Ya, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Semoga bisa mencerahkan siapapun yang bisa mendengarkannya. Itu aja.